Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ia memberimu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Dan biasanya ini dikaitkan juga dengan ayat di atasnya, ayat kedua ya, terutama bagian akhirnya ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan lain sebagainya. Tapi untuk memaknai ayat ini kita nggak bisa setengah-setengah. Harus lebih jelas dan konkret. Nah, karena itu mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir bersama dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Shadiqin. Silakan Ustadz, fadhal. Terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya Bu, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tanda semangat. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan barusan bacaan ayat Al-Quran dari ustadzah kita, Ustadzah Kaila, yang begitu sangat indah. Dan indahnya ini memang luar biasa. Sementara Rasulullah SAW itu pun memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan suara terindah. Rasul bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Kalau bapak suka nyanyi, ibu suka nyanyi, nyanyinya biasa saja nggak apa-apa Bu. Akan tapi pada saat membaca Al-Quran pastikan suara terbaik dikeluarkan. Sampai-sampai orang kaget, pangling, siapa tuh yang nyanyi, siapa tuh yang ngaji. Ketika nyanyi dia tidak bagus, ketika ngaji luar biasa. Karena Rasul bersabda, zainul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara indah kalian. Jamaah dirahmati Allah, kita akan membahas tafsir dari ayat yang dibaca tadi. Di ayat ini, di ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini merupakan sambungan dari ayat yang sebelumnya. Quran surah At-Talaq ayat 2-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahum makhraja, maka Allah akan berikan makhraj. Apa makhraj? Dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya adalah paling tidak ada 3 di sini. Yang pertama makna makhraj adalah yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah, menyelamatkan dirinya dari kebingungan saat di dunia juga saat di akhirat kelak. Artinya orang bertakwa, Bu, Allah berjanji tidak akan bingung saat di dunia, saat di akhirat. Yang jadi pertanyaan, kita sering bingung nggak, Bu? Pak, sering bingung nggak? Atau kebanyakan bingungnya? Kalau kita sering bingung atau kebanyakan bingungnya, berarti ketakwaan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketakwaan kita masih dipertanyakan. Benar tidak takwanya? Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikannya adalah at-taqwa imtithalu amrillah azza wa jalla wa jinabun nawahi sirra wa alaniyah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jadi bukan kalau takwa ada 1000 ya, kita masih melakukan 2 saja, berarti kita belum bertakwa sebetulnya. Kalau larangan Allah itu ada 100, kita baru melaksanakan 1 saja, berarti belum bertakwa. Karena pada hakikatnya takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Sayyidina Umar pernah ditanya, apa itu takwa? Beliau menyatakan begini, wahai sahabatku, seandainya kamu sedang di perjalanan, perjalanannya panjang dan jauh, di perjalanan itu ada duri dan onak, ada ranjau yang kalau diinjak bisa jadi meledak, ada paku yang kalau diinjak itu langsung nancap, ada kaca dan beling kalau sedang diinjak itu membuat luka. Kira-kira orang itu akan seperti apa? Tentu jawabannya adalah dia akan berhati-hati, jangan sampai melangkah kemudian menginjak paku karena akan berdarah. Jangan sampai melangkah kemudian menginjak kaca karena akan melukainya. Dan jangan sampai melangkah menginjak ranjau karena akan meledak dan kemudian merusak dirinya. Itulah takwa, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu takwa. Dan ternyata orang bertakwa itu memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Apa diantaranya? Diantaranya adalah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama akan diberikan makhraj, yang mananya tadi yang pertama adalah dijauhkan dari kebingungan saat di dunia juga di akhirat. Mohon maaf Bu, mungkin saat bingung di dunia boleh-boleh saja lah, karena nanti ada solusi. Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Likulli mushkilatin hillun. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Dan Allah berjanji tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benar nggak Bu? Apa artinya Bu? Luar biasa. Pintar-pintar Ustaz di sini. Luar biasa ibu-ibu teh para rinter. Cuma bapak-bapak biasanya agak jaim biasanya. Diam aja pura-pura nggak bisa, padahal bisa. Masya Allah. Tapi saya suka perhatikan Ustaz. Iya. Kalau biasanya di pengajian itu penuhnya ibu-ibu di mana-mana. Iya. Bapak-bapak itu sedikit. Kenapa? Mungkin karena kesibukannya. Maka saya berkesimpulan pasti ibu-ibu lebih pintar daripada bapak-bapak. Mau dibuktikan nggak? Coba kita buktikan. Coba kita buktikan. Ibu, saya akan baca ayat Quran. Kemudian ibu melanjutkan. Kalau nanti kita nilai nanti bagusan ibu-ibu, bagusan bapak-bapak ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Sekarang bapak-bapak ya. Mantap ya, mantap. Ya, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Lanjutkan, Pak. Ayo, Pak. Pak. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Itu jawabannya luar biasa. Ternyata benar ibu-ibu lebih. Saat itu mau pantas aja ibu-ibunya di bawah, kita tes yang di atas. Oke, kita coba yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Silakan. Ala siratim mustaqim.
tanzilal azizir rahim. Cukup. Apa? Fahum ghafilun. Cakep. Udah, kok. Coba Bapak, ini ayatnya sebelah sini nih, sebelah sini. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Allah. Sadaqallahul azim, luar biasa. Allahu akbar. Luar biasa, betul kan? Betul, Nah, betul. saya meneliti pengajian itu ibu-ibu dari Senin, ibu Selasaan, ibu Rebuan, ibu Kemisan, Jumatan, ibu. Bapak dong. Allahu akbar, luar biasa. Allahu akbar. Kembali ke Kitab. tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kita lanjutkan. Itu makna yang pertama di kata makhraj. Yang kedua, maknanya adalah min kulli syai'in dhaqu 'alan nas. Segala sesuatu yang membuat sesak dalam dada manusia. Bu sering merasakan sesak? Artinya ibu belum bertakwa. Bapak masih merasakan sesak? Artinya belum bertakwa, karena Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah tidak akan ada lagi sesak, nyesek, risau, galau. Sampai mau makan uring-uringan, mau minum uring-uringan, mau tidur uring-uringan, bahkan lagi sama ibu uring-uringan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Karena Allah berjanji orang bertakwa pasti akan menyelesaikan semua urusannya, hatinya akan diluaskan oleh Allah. Allah. Yang ketiga, mananya di sini min syubuhatil umur wal qalbi 'indal maut. Dari urusan-urusan yang membuat dirinya jauh dari Allah dan kemudian akan dimudahkan pada saat dia sakaratul maut. Bu, Pak, Ya. halo, Bapak, Ibu, Ya. Ibu tahu nggak rasanya kematian? Ya. Belum ngerasain, Ustaz. Rasa kematian itu katanya sabda Rasul itu ibarat dicerca oleh 300 pedang. Astagfirullahaladzim. 300 pedang dalam waktu yang bersamaan kemudian nancap di tubuh. Itu rasa sakit ya kematian. Tapi insya Allah bagi orang yang bertakwa, insya Allah dijauhkan dari rasa tersebut. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, orang yang bertakwa itu hatinya tenang. Ada masalah aja Bu, tenang banget. Kita kadang kala ya Bu ya, itu meteran listrik bunyi-bunyi terus aja kita stres ya Bu ya. Ini kenapa ini tokennya habis ini. Stres langsung. Baik, silakan, ada yang mau nanya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Oh silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Baiti dari Masjid Taklim Nurul Jannah Baitur Rahman. Saya ingin bertanyakan, kalau takdir rezeki itu sudah ditetapkan, kenapa ada orang yang mati kelaparan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Ustadz pertanyaannya, mikir juga saya, betul juga. Gimana Ustadz nyikapin Ini ini? pertanyaan sangat luar biasa sekali. Bahwa takdir rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentukan jelas ditakar. Akan tapi kenapa masih ada orang yang mati dalam keadaan kelaparan? Jawabannya adalah kita kembali ke ayat Quran ini. Berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Karena janji Allah bertakwa akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya begini Bu, Ibu sekarang dapat rezeki dari siapa? Allah. Yakin dari Allah? Jalannya dari siapa? Suami. Tergambar gak bakal datangnya? Tergambar gak datangnya? Ya. Mohon maaf, mungkin kalau yang PNS atau pegawai tanggal 5 dapat rezeki, tanggal 1 dapat rezeki, atau tanggal 20 sudah terdeteksi itu. Terhitung nggak Bu? Disangka-sangka nggak? Orang bertakwa sebetulnya rezekinya itu tidak disangka-sangka Bu.
Kalau kita masih bisa nyangka tanggal 1, tanggal 20 pasti dapat rezeki dari suami, berarti dipertanyakan ketakwaan kita. Harusnya orang bertakwa itu rezekinya mengalir deras dan tidak disangka-sangka. Rezeki dari suami lewat gaji dapat, tiba-tiba ada bisnis dapat, tiba-tiba ada rezeki lagi dapat. Itu orang bertakwa seperti itu. Kalau dia masih, mohon maaf, sampai dia meninggal dunia kemudian kelaparan, pertama dia tidak bertakwa, kedua dia tidak tawakal kepada Allah. Bu, mohon maaf, orang bertakwa dan tawakal kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Malu dong sama burung. Rasul bersabda begini, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah hatta tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasa wa turhi bitanan." Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pagi hari dia pergi dengan perut kosong tuh, tapi pulang kemudian datang ke kandangnya dengan perut penuh. Kenyang. Artinya apa? Rezeki Allah berikan kepada orang yang bertawakal, setelah upaya terlebih dahulu baru tawakal. Punten, malu dong sama cicak. Cicak itu mohon maaf makanannya terbang, bener nggak? Stres ya seharusnya. Stres, dia jalan-jalan merayap sementara makanannya terbang. Ikannya dapat nggak kira-kira? Enggak, tapi karena Allah sudah menyiapkannya, maka dia dapat rezeki dari burung, apa namanya? Dari nyamuk yang terbang-terbang dia tangkap. Cicak-cicak di Di dinding. diam-diam datang seekor Nyamuk. hap. Nah, itu jawabannya. Wallahu alam bissawab. Oke. Itu Ustaz. Ya Allah. Bu, pertanyaannya emang kalau nanya sama ibu-ibu ya, Bu, ada pertanyaannya suka aneh-aneh, Pak. Ya. Tapi benar pertanyaannya ya. Tapi bicara mengenai makanan tadi, Ustaz, nggak cuma cicak. Saya kemarin lihat di tayangan salah satu media sosial ya. Cicak kan nempel, makanannya terbang. Burung elang di langit, makanannya di laut. Iya, ikan yang di air, makanannya di atas. Pernah lihat nggak ikan makan buah lompat begitu? Iya kan? Masya Allah. Jadi kalau memang rezeki, pertama syariatnya harus dicari dan tawakal. Karena faman tawakal ala Allah fahuwa hasbu. Allah akan cukupkan, insya Allah. Kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.